wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan percobaan pernafasan. Judul kegiatan kali ini yaitu mengukur udara pernapasan. Tujuan kegiatan kali ini yaitu untuk mengukur jumlah udara pernapasan pada serangga. Alat-alat yang kita butuhkan, yang pertama, respirometer sederhana, stopwatch, pipet tetes, spatula, kapas, dan timbangan. Lalu bahan-bahan yang kita butuhkan yaitu yang pertama KOH, kristal KOH, lalu eosin, lalu ada vaselin, lalu satu serangga. Yang pertama, timbang berat badan serangga menggunakan timbangan. Serangga ini beratnya 2 gram. Yang kedua, masukkan bubuk KOH ke dalam kapas. Secukupnya saja. Bungkus KOH ke dalam tabung respirometer. Kemudian, masukkan serangga ke dalam tabung respirometer. Kemudian oleskan vaselin pada sela-sela tabung dengan pipa. Fungsinya agar tidak ada udara masuk. Setelah itu, teteskan eosin. Kemudian, masukkan eosin menggunakan pipet tetes ke ujung pipa. Ini dulu, tisu dulu. Ini dong. Udah 3 menit ini. Iya kan? Ngomong. Ya Allah. Kita 2 menit gini, semenit lagi. Setelah 3 menit. Setelah 3 menit pertama mencapai 0,17. Pada 3 menit kedua mencapai 0,31 mili. Oh, setan. Ambil deh. Menit ketiga mencapai 0,39 mili. Saat 3 menit keempat, eosin mencapai 0,6 mili. 3 menit terakhir, eosin mencapai lebih dari 0,7 mili. Pembahasan pertanyaan. Yang pertama, apakah fungsi penggunaan KOH dalam rangkaian alat percobaan? Jawabannya, fungsi dari kristal KOH pada percobaan yaitu sebagai pengikat CO2 agar tekanan dalam respirometer menurun. Kristal KOH dapat mengikat CO2 karena bersifat higroskopis. Pertanyaan kedua, apa akibatnya jika dalam rangkaian alat percobaan tidak dimasukkan KOH? Jawabannya, maka tekanan parsial gas dalam respirometer akan tetap dan eosin tidak bisa bergerak. Akibatnya, volume oksigen yang dihirup serangga tidak bisa diukur. Pertanyaan ketiga, mengapa pada sambungan antara tabung dengan pipa respirometer dioleskan vaselin? Jawabannya, tujuan vaselin dioleskan pada respirometer agar udara yang berada di dalam tabung tidak dapat keluar dan udara yang di luar tidak dapat masuk ke dalam tabung melalui celah-celah antar mulut tabung dengan penutup, sehingga eosin dapat bergerak karena udara melewati pipa kaca berskala. Apakah volume udara pada interval 3 menit berjumlah sama? Jelaskan berdasarkan pengamatan. Tidak, karena jangkrik berinspirasi pada 3 menit pertama sebanyak 0,17 mili. Dan pada 3 menit kedua, jangkrik berinspirasi sebanyak
0,14 mili. Pada menit ketiga, cangkrik berinspirasi sebanyak 0,11 mili. Pada 3 menit keempat, jangkrik berinspirasi sebanyak 0,13 mili. Dan pada 3 menit kelima, jangkrik berinspirasi sebanyak 0,13 mili. Jadi, jumlah udara pernapasan pada 15 menit berjumlah 0,68 mili. Dan volume rata-rata respirasi jangkrik adalah 0,136 ml. Pertanyaan yang kelima. Apakah berat tubuh berpengaruh pada jumlah volume udara pernapasan? Jawabannya ya. Semakin berat tubuh suatu organisme, maka semakin banyak oksigen yang dibutuhkan dan semakin cepat proses respirasinya. Berat tubuh serangga sangat berpengaruh pada volume udara pernapasan. Karena serangga yang memiliki berat badan yang besar sulit untuk menghirup oksigen. Percobaan pernafasan